Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Hasbuo. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Dalam video kali ini saya akan menyajikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru penggerak harus dapat menghadirkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Untuk dapat menghadirkan budaya positif, guru harus menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi manusia dengan kaitan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas dan sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menumbuhkan disiplin dalam diri anak tanpa memberikan penghargaan ataupun hukuman. Dalam disiplin positif akan tumbuh motivasi internal. Peran guru adalah menyadarkan anak akan kesalahannya dan belajar dari kesalahannya yang dibuat, serta menanamkan tanggung jawab akan apa yang dilakukan. Teori kontrol. Teori kontrol dikemukakan oleh Dr. William Glasser, di mana guru sebenarnya tidak mampu mengontrol murid, melainkan murid itu sendiri memberikan kesempatan atau mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi yang memegang kontrol adalah dirinya sendiri. Motivasi belajar. Ada 3 motivasi belajar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Ternyata adanya penghargaan itu memiliki dampak tidak baik, karena motivasi belajar yang timbul bukanlah motivasi internal, melainkan eksternal. Dan jika penghargaan tidak diberikan, anak akan kembali ke keadaan semula di mana sebelum adanya penghargaan. Penghargaan juga bisa merusak sebuah hubungan, karena adanya penghargaan akan timbul iri, dengki bagi yang tidak mendapatkan penghargaan, dan bagi yang mendapatkan penghargaan akan memunculkan perasaan sombong karena menganggap paling hebat. Dengan adanya penghargaan pula mampu mematikan kreativitas dan kualitas seseorang. Misalnya, bekerja dengan buru-buru hanya mengejar cepat selesai mendapatkan penghargaan, sehingga hasilnya kurang baik dan kreativitas dalam diri tidak muncul, dan juga kualitas yang dihasilkan tidak maksimal. Ternyata dengan kebiasaan penghargaan, jika dihilangkan penghargaan tersebut, akan membuat seseorang menjadi malas dan tidak semangat mengerjakan pekerjaannya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, yang terbaik adalah sebagai manajer. Pada saat sebagai manajer, guru berbuat sesuatu dengan murid, berusaha menyadarkan murid akan keyakinannya dan membantu murid mengambil tindakan yang terbaik menurut nilai kebajikan dan keyakinannya. Kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua merasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berisi curahan pendapat dengan menggunakan kalimat positif. Cara memperdalam keyakinan sekolah atau kelas adalah dengan mempelajari tanggung jawab dan hak seseorang. Keyakinan sekolah atau kelas bisa dibentuk dengan menggunakan peraturan kelas atau sekolah yang sudah ada dan dikembangkan dengan menggunakan kalimat positif. Keyakinan sekolah atau kelas menggunakan pernyataan universal dan mudah diingat dan dipahami. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses
penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua dengan murid, dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanamkan keyakinan. Mengaitkan materi modul 1.4 dengan modul sebelumnya. Modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, memiliki kaitan dengan modul-modul sebelumnya, baik modul 1 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak. Kaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun dengan segala kodrat agar tercapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Budaya positif dengan modul 1.2 nilai peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selain itu juga untuk mewujudkan budaya positif diperlukan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga berkolaborasi dengan guru ataupun peserta didik. Kaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi, guru penggerak harus mengamati apa yang sudah ada atau aset. Jika di sekolah sudah ada budaya positif, bisa menjadi aset bagi sekolah tersebut dalam mempertimbangkan perumusan visi, dan jika belum ada budaya positif, bisa menjadi visi yang ingin dihadirkan dalam visi guru penggerak. Pemahaman materi. Saya sudah memahami materi dalam modul 1.4 ini, yang mana ada disiplin positif, teori kontrol, motivasi manusia, kebutuhan dasar, penghargaan yang menghukum, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Selain mempelajari, saya juga meresapi materi-materi tersebut, dan saya tindak lanjuti dengan berbagi ilmu dengan guru lain terkait apa yang saya dapatkan di modul 1.4 ini. Hal yang tak terduga, selama saya mempelajari modul 1.4 ini, saya mendapatkan hal-hal baru yang belum saya terapkan dan ternyata menyadarkan diri saya yang selama ini saya anggap benar, namun setelah mempelajari modul ini, saya tahu bahwa menghukum dan membuat merasa bersalah bukanlah cara terbaik untuk menyadarkan murid, melainkan ada cara lain, di mana menempatkan diri kita sebagai manajer untuk menyadarkan kesalahan murid kita dan menanamkan motivasi diri dan tanggung jawab pada murid. Selain itu juga penghargaan tidak yang kita anggap sebagai wujud apresiasi, namun ternyata bisa menjadi hukuman bagi yang lain dan menimbulkan perasaan tidak baik muncul dari yang lain. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, merubah diri saya di mana sebelumnya lebih memposisikan sebagai penghukum dan membuat bersalah terhadap pelanggar aturan di kelas ataupun di sekolah. Sekarang lebih ke manajer, di mana mengenali alasan melakukan perbuatan, menyadarkan tentang keyakinannya akan kebajikan, serta menanamkan motivasi diri dan tanggung jawab pada murid melalui segitiga restitusi. Saya juga mempelajari kebutuhan dasar murid-murid saya di kelas melalui pengamatan ataupun dialog dengan murid,
secara langsung. Saya menanamkan kebiasaan baik di kelas ataupun di sekolahan pada murid agar menjadi budaya positif yang terus dilakukan. Pengalaman yang saya alami terkait materi dalam modul 1.4 budaya positif, yaitu menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi pada saat saya mengerjakan tugas demonstrasi modul 1.4. Saya menyelesaikan kasus terlambat sekolah dan kasus memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Saya menggali penyebab hal terjadi, kemudian mengingatkan keyakinan yang ada dengan nilai kebajikan. Setelah anak itu sadar akan kesalahannya, saya menanya langkah apa yang akan dilakukan agar tidak terjadi lagi. Ternyata menyelesaikan dengan segitiga restitusi akan membuat anak itu sadar kesalahannya dan juga memotivasi dirinya untuk berubah dan menanamkan tanggung jawab pada anak tanpa harus membentak ataupun marah-marah. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Awalnya saya bingung dari mana memulai menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Namun saya mengingat kembali tentang materi segitiga restitusi dan bagaimana saya bersikap tanpa marah-marah dan suara keras. Saya bersikap tenang dan bijaksana, menanya masalah dan menjadi pendengar yang baik. Saya tidak menyalahkan untuk menstabilkan identitas. Kemudian saya memvalidasi tindakan salah dengan menanya cara lain ataupun menanya alasan berbuat demikian. Saya juga menanya keyakinan dalam dirinya yang dianut, dikaitkan dengan keyakinan kelas atau sekolah. Setelah sadar tindakannya salah, saya memotivasi untuk menyelesaikan dan merubah tindakan agar kemudian hari tidak terjadi lagi. Setelah selesai, saya merasa senang ternyata dengan segitiga restitusi akan membuat anak sadar tanpa harus dimarahi ataupun dihukum. Namun dengan keyakinan yang ada, anak sadar kesalahannya dan siap memperbaiki agar tidak timbul masalah yang sama. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, penyelesaian dengan segitiga restitusi itu sudah baik. Namun ada perlu ditingkatkan, yaitu anak selalu diingatkan tentang peraturan kelas atau keyakinan kelas saat akan mulai pelajaran ataupun saat pulang sekolah. Mengingatkan terus-menerus akan tertanam dalam diri anak akan peraturan ataupun keyakinan kelas, sehingga muncul disiplin positif dalam kelas pada akhirnya akan menjadi budaya yang baik yang mengakar dalam diri anak. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum ataupun membuat merasa bersalah. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya lebih menggunakan posisi kontrol manager sebagai cara menyelesaikan masalah karena posisi ini lebih ideal di mana akan membuat anak muncul motivasi diri dan rasa tanggung jawab. Sebelum mengenal modul 1.4, sebelum mengenal dan pelajari modul 1.4, saya sudah menerapkan segitiga restitusi, namun belum terstruktur, di mana saya menanya kebenaran masalah dan menanya penyebabnya, selanjutnya mengaitkan dengan peraturan kelas. Pada akhirnya, saya mengambil tindakan menyuruh meminta maaf jika masalahnya ringan, namun jika tidak ringan terkadang diakhiri dengan hukuman seperti menulis saya berjanji ataupun membersihkan kelas atau menyanyi di depan teman-temannya. Catatan penting. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya hal penting lain untuk
pencipta budaya positif agar lebih baik, yaitu guru bekerja sama dengan warga sekolah, terutama guru lain dan kepala sekolah, untuk bersama-sama menanamkan budaya positif ke kelas-kelas lainnya. Dan juga guru bekerja sama dengan orang tua untuk memantau perilaku anak di rumah terkait pembiasaan positif yang sudah dilakukan di sekolah. Hal ini juga dilakukan di rumah atau tidak. Tindak lanjut. Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu menyelesaikan masalah di kelas dengan menggunakan posisi kontrol manajer dengan segitiga restitusi. Merumuskan keyakinan kelas dengan nilai kebajikan dari peraturan kelas yang dibuat sebelumnya. Saya juga akan melakukan diseminasi atas apa yang saya pelajari di modul 1.4 ini kepada teman-teman guru, terutama di SD Negeri 02 Bodekan, tempat saya bertugas. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.